Banyak nelayan yang menitipkan kasus ke saya. Contohnya di Manado ya, ada PT TJ Silvanus yang telah memiliki KKPRL seluas 19 hektar untuk rencana reklamasi tahap 2. Sama kasusnya dengan Tangerang. Menariknya adalah keluar lagi nih 90 hektar di Manado Utara. Bayangkan 30 kilo saja itu sudah membuat satu Indonesia ribut. Harusnya 90 hektar itu bisa menurunkan semua rakyat Indonesia untuk melawan si pelaku yang mengeluarkan KKPRL, PKKPRL ini. Dan kita dipertontonkan pada satu situasi di mana pemangku kebijakan di tingkat nasional pun ternyata tidak tahu sama tahu. Yang satu bilang nggak tahu ada HGB. Yang satu bilang oh ya PKKPRL-nya nggak ada. Berarti kalau PKKPRL-nya ada legal dong. Boleh dong HGB-nya. Mana kerangka berpikirnya coba negara ini gitu. Dan kita mempertahankan orang-orang yang menurut kami ini nggak bisa memegang mandat dari nelayan karena orientasinya adalah business as usual. Pertama ya kalau saya mau memberikan apresiasi tertinggi tentu kepada kawan-kawan yang sampai hari ini tetap bersuara dan konsisten berlawan gitu. Karena memang saya mau bilang ini pagar misterius juga bukan, karena panjangnya 30 kilo kan nggak misterius sebenarnya ya, panjang banget gitu. Tapi, memang ini adalah mungkin pagar ajaib gitu. Saya bicara bersama Kiara, mungkin bisa juga sebagai nelayan gitu ya. Begini, tadi memang kalau kita bicara tentang pengelolaan ruang, memang ini kan agak sedikit apa ya, kalau kami bukan sedikit, banyak trikinya gitu. Jadi agak sedikit berbahaya gitu ya kalau ngomongin, peruntukan ruang. Karena memang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil sayangnya, kalau kita ngomong idealnya iyalah ideal ya ada PKKPRL, ada Dirjen Penataan Ruang dan lain-lain gitu. Kita percaya bahwa memang seolah-olah dengan penyusunan misalkan, RT RW, RCPP 3K beberapa waktu lalu memang, ada satu ya memang ketentuannya nelayan ataupun orang yang memang terdampak itu memang harus terlibat langsung, itu idealnya gitu. Cuman permasalahannya adalah dalam perumusan kebijakan di negara ini sayangnya negara kita itu masih abai terhadap apa yang kita sebut sebagai meaningful participation. Jadi partisipasi yang utuh dari masyarakat pesisir atau nelayan ataupun perempuan nelayan. Betul-betul nelayan dan perempuan nelayan ya, bukan yang diwakilkan atau memang representatif, misalkan perwakilan gitu, ini benar-benar harus nelayan karena mereka yang memang harus dilibatkan dan menentukan sebenarnya peruntukan ruang gitu. Kami percaya bahwa memang KKP itu dianalogikan sebagai rumah ataupun perahu lah kita bisa bilang begitu ya, nakoda gitu ya, menterinya adalah nakodanya. Permasalahannya adalah yang terjadi sampai detik ini dalam pengaturan ruang yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil itu ternyata sumbernya berasal carut marutnya ya, itu berasal dari KKP itu sendiri gitu. Kenapa kami bilang seperti itu gitu? Tadi kalau disampaikan memang pagar ini cukup, sudah berdiri lama gitu ya, artinya kan mungkin memang dulu ada masyarakat yang melapor gitu ya, tapi kemudian dari, hebohnya kasus ini kalau kita runut dari garis waktu, saya ingatkan sekali lagi September atau Agustus, PSDKP, KKP, ya PSDKP lah ya, kemudian ada Polsus, kemudian juga ada DKP, itu sebenarnya udah turun gitu, dari 2024 gitu. Sayangnya, ketika heboh, menteri ini baru menyegelnya beberapa waktu lalu. Ketika heboh, berarti kan ada rentang waktu yang cukup panjang nih dari September sampai hebohnya kemarin nih Januari ini gitu ya. Artinya memang ada rentang waktu yang cukup panjang menunggu kita semua fokus ke sana dan memprotes, diamnya KKP terhadap, terbangunnya pagar ini baru kemudian segel yang dan itu dianggap, diasumsikan sebagai bentuk marahnya seorang menteri dengan menyegel. Lalu kemana dari September sampai Januari? Itu pertanyaan pertama dan pertanyaan kunci. Perlu diingat dalam integrasi tata ruang RT RW dan RZWP 3K, khususnya untuk, daerah yang kemudian hari ini berkonfliknya Banten, Tangerang gitu ya, ternyata memang itu sudah disetting sebenarnya di dalam integrasi tata ruang itu gitu. Karena ada garis pantai yang direncanakan dan kita tahu kalau yang namanya garis pantai yang direncanakan itu artinya ujung-ujungnya reklamasi. Artinya negara sudah menyiapkan dari 2022 ketika ada mandat dari seolah-olah mandat Undang-Undang CK untuk integrasi tata ruang,
Didoronglah di 2002 itu untuk memasukkan garis pantai terencana ini gitu, yaitu reklamasi. Menariknya 2023 integrasi tata ruang disahkan, di 2023 Septembernya, itu Maret ya disahkannya, Septembernya itu baru keluar HGB-nya. Timeline-nya pas, nggak bisa dipungkiri. Ini timeline-nya sangat pas, garis waktunya itu pas, artinya memang sudah disiapkan. Lalu bagaimana kita bisa menyerahkan pengelolaan ruang kepada KKP kalau memang mekanismenya seperti ini? Itu pertanyaan kuncinya. Kasus yang terjadi hari ini, carut-marut yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan bukan hanya terjadi di Tangerang. Saya ingatkan sekali lagi, saya ini buzzer juga sebenarnya, buzzer-nya nelayan gitu. Jadi banyak nelayan yang menitipkan kasus ke saya. Contohnya di Manado ya, ada PT TJ Silvanus yang telah memiliki KKPRL seluas 19 hektar untuk rencana reklamasi tahap 2. Sama kasusnya dengan Tangerang. Menariknya adalah keluar lagi nih 90 hektar di Manado Utara. 90 hektar. Bayangkan. 30 kilo saja itu sudah membuat satu Indonesia ribut. Harusnya 90 hektar itu bisa menurunkan semua rakyat Indonesia untuk melawan si pelaku yang mengeluarkan KKPRL, PKKPRL ini. Kenapa kami bilang seperti itu? Gimana kita mau bisa bersikap waras di tengah kebijakan yang seperti ini gitu. Ini adalah garis kecil sebenarnya. Ini adalah apa ya, contoh kecil di tengah carut-marut pengelolaan ruang dan sumbernya kita tahu ada di siapa. Sayangnya hari ini yang kita lihat adalah silahkan kawan-kawan cek. Denda yang kemudian akan dibebankan kepada si perusahaan itu kurang dari 20 juta, 18 juta per kilometer. Betul Pak? Koreksi kalau saya salah. Bambu aja itu biayanya bisa dihitung Pak Holil yang Pak Holil kan tahu itu harga bambu. Kalau di total itu kurang dari 600 juta tuh perusahaan akan bayar kerugian ke negara lewat mekanisme administratif di bawah Undang-Undang CK. Artinya kita bukan cuman obral tapi diskon gitu, diskon besar-besaran kepada para pelaku perusak lingkungan. Mohon maaf saya kalau memang emosi, karena saya emosi. Ini diskon luar biasa yang dilakukan oleh negara dan kekeh lagi mau dorongnya administratif. Coba bayangin. Nelayan harusnya marah, kecewa lah. Obral ini namanya. Terlalu murah sebenarnya gitu. Dan kita dipertontonkan pada satu situasi di mana pemangku kebijakan di tingkat nasional pun ternyata tidak tahu sama tahu gitu. Yang satu bilang nggak tahu ada HGB gitu. Yang satu bilang oh ya PKKPRL-nya nggak ada. Berarti kalau PKKPRL-nya ada legal dong. Boleh dong HGB-nya. Mana kerangka berpikirnya coba negara ini gitu. Dan kita mempertahankan orang-orang yang menurut kami ini nggak bisa memegang mandat dari nelayan karena orientasinya adalah business as usual. Itu. Lalu apa yang sebenarnya menjadi permasalahan adalah bagi nelayan saya selalu ingatkan tidak ada satupun nelayan yang mau lautnya direklamasi. Itu tidak ada satupun nelayan. Kalau kemudian reklamasi itu dianggap suatu hal yang memang ya boleh, ini kita harus lihat dulu gitu. Bolehnya dalam kerangka apa nih gitu. Apakah memang ini menjawab permasalahan yang memang dibutuhkan oleh nelayan gitu ya, apa yang dihadapi oleh nelayan ataukah ini hanya sebagai tadi dia untuk memperkaya segelintir orang gitu. Lalu siapa yang dimiskinkan? Nelayan. Saya tidak mau gara-gara proyek-proyek reklamasi teman-teman saya seperti Pak Holid, Pak Troy, kawan-kawan saya Pak Harjun itu beralih profesi menjadi buruh di luar sana, kemudian meninggalkan perahunya itu mangkrak. Maka pada Komisi 4 saya titipkan ini momentum sebenarnya untuk benahi itu ya, HGB yang keluar di pesisir dan pulau-pulau kecil. Bayangin bagaimana kita dipermalukan gitu ya. HGB loh di atas perairan. HGB di atas perairan, SHM. Harusnya tuh aku selalu bilang negara ini harusnya malu. Maksudnya kok salahnya berjamaah gitu. Salahnya ke berjamaah ya. Dan ya malu gitu.
Dan saya menitipkan juga ke Komisi 4, ke kawan-kawan semua yang hari ini punya suara gitu, orang-orang akademisi dan lain-lain. Ganti rugi itu mempermalukan kita semua. Serius, ganti rugi itu mempermalukan kita semua. Nggak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh Pak Khalid dan kawan-kawan di Tangerang dan lain-lain. Sanksi administratif di Undang-Undang CK itu bermasalah sebenarnya. Kalau memang mau, kita kemarin melaporkan ke Bareskrim sebelumnya 17 Januari. Kita menggunakan Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang pengelolaan nilai pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena kami tahu, kami nggak mau pakai Undang-Undang CK. Karena disitulah semua masalah integrasi tata ruang berasal dan disitulah celah para investor masuk untuk meminta jatah ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil. Tolong jujur soal itu. Kita nggak boleh naif menganggap bahwa instansi negara itu adalah perpanjangan tangan rakyat. Rakyat mana yang mereka mau bawa aspirasinya. Kami datang ke depan kantornya aja diterima juga enggak. Menterinya aja pergi keluar. Memang saya masuk ke dalam ruang rapatnya gitu. Nelayan nangis kok di kantornya itu, masih ada videonya saya kalau mau. Itu hanya segelintir kasus dan jangan naif menganggap bahwa itu adalah perpanjangan kita semua. Nggak ada itu, nonsen. Saya bertahun-tahun menjadi saksi kawan-kawan saya itu menangis di depan beko, di depan tanah-tanah yang diuruk gitu ya. Nggak ada nelayan yang sejahtera dari reklamasi. Coba kasih tunjuk sini. Nelayan mana yang kaya lewat reklamasi kecuali kepala desa ya mungkin ya. Ataupun bawahannya gitu. Nggak ada nelayan yang sejahtera lewat reklamasi. Nggak ada namanya nelayan itu sejahtera karena nambang, karena mereklamasi lautnya ataupun merusak lautnya. Tolong jujur dari hati kita semua. Reklamasi atau penimbunan pantai itu dua prinsipnya. Satu, menguruk. Yang kedua adalah menimbun. Mengeruk dan penimbun. Itu dua. Yang satu dirusak gitu ya, diambil pasirnya kemudian ditimbun jadi daratan baru. Kerusakannya berganda gitu. Mana kita mau lihat ini sebagai suatu upaya untuk kemaslahatan umat gitu. Bagaimana gitu? Masa kita tega melihat Pak Khalid sandar perahunya terus gitu. Kita nggak bisa biarin ini gitu. Jadi saya titipkan kepada kawan-kawan, seharusnya Utara itu ditolak oleh nelayan dan KKP itu tidak pernah mendengar sedikit pun. Kalau kemudian sampai hari ini KKP ataupun ATR BPN tidak bebenah, saya pastikan yang turun bukan hanya Pak Khalid. Saya yakin akan banyak banget nelayan yang akan turun ke jalan-jalan memprotes dan kemudian membangkitkan amarah semua masyarakat pesisir. Dan kita tidak mau ini di sana.